Saya pendamping Pak Jokowi waktu itu kan beliau suka masuk di dalam got, suka ini. Jadi banyak yang beliau bikin dan saya betul-betul pendamping beliau. Pak Jokowi tanya, Richard bisa pimpin doa? Pak Boy bilang bahwa dia lintas agama. Pada waktu Pak Jokowi jadi gubernur, baru itu berduyun-duyun ini petinggi-petinggi agama datang ke balai kota. Saya Andi Arif, bukan politikus. Oke pemirsa, kembali lagi di program Sore SWI bersama saya Andi Arif, bukan politikus. Hari ini saya kedatangan lagi narasumber. Berani bicara, berani wawancara. Tapi yang ini nih narasumbernya sih apa ya? Saya bilang ini adalah sahabat. Saya bilang ini guru. Nah, penasaran kan? Sahabat sama guru saya gitu kan. Nah, saya panggil untuk ngobrol supaya pemirsa juga tahu gitu loh latar belakang sosok ini. Seperti biasa sebelum kita mulai wawancara, saya cek dulu jejak digital. Siapa narasumber saya, sahabat sekaligus guru saya. Oke ya. Oke pemirsa, saya sudah cek narasumber saya saat ini yang hadir di podcast Sore SWI. Namanya Haji Kaap Richard. Dia dapat gelar Panglima Kesultanan Ternate Tidore Jelolo Bacang. Nah, seperti apa sosoknya ini? Selamat sore, Bang Haji. Saya manggilnya Bang Haji ya kan. Sahabat saya ini kalau dipanggil Bapak itu nggak mau, karena maunya Bang, biar terlihat tetap gagah ya, tapi memang gagah ya. Bang Bewok ya. Nah, gagah kawan saya ini Bang Richard. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah, kabar baik Bang Andi. Ya. Thank you banget Bang Richard udah mampir kemarin ya. Saya mengundang banyak orang, saya mengundang sahabat juga gitu kan. Nah, ini sahabat saya Bang Richard. Bang, saya mau kasih informasi ya ke masyarakat. Sebenarnya Bang Richard itu siapa sih gitu kan? Mukanya pasti orang udah sering lihat gitu kan. Tapi masyarakat awam kan perlu tahu juga nih, siapa sih Bang Richard ya, yang mendapat gelar Panglima Kesultanan Ternate. Itu dapat gelar itu sejarahnya kayak apa Bang? Jadi begini Bang Andi. Saya ini kan aslinya itu kan Kristen Protestan. Oke. Kristen Protestan itu sekian sampai umurnya 45 tahun. Jadi semua agama yang di Kristen saya masuk. Bukan belajar tapi masuk. Dan dalam proses untuk Kristen itu kan biasanya dibaptis. Iya. Pada waktu dibaptis itu kan ada baptisnya percikan kalau Protestan, terus ada Pantekosta atau yang lain juga kan baptisnya selam. Nah itu saya jalanin semua. Lalu saya juga masuk, ini masuk bukan belajar agama Konghucu. Oh, Konghucu masuk juga ya? Masuk juga, dan nama saya waktu itu Kwan Ticai. Biasanya dipanggil Acai kalau di kota di Sawah Besar waktu itu, karena saya mengikuti Panglima Cina punya, itu Kwan Tikong yang biasa dipanggil jenggot panjang begini. Nah, itu. Jadi saya mengikuti agama Konghucu. Kristen Konghucu. Jadi semua agama yang ada di muka bumi ini sebagian besar saya sudah masuk. Bukan belajar, tapi betul masuk. Lalu akhirnya dalam perjalanan saya itu kan harus hijrah. Semua agama bagus, betul, bagus dengan ajaran yang masing-masing, tapi
untuk masalah akhlak ini, yang ada pelajaran akhlak cuma di Islam. Oh. Jadi Bang Andi, saya masuk Islam ini sebenarnya itu bukan saya masuk Islam, tapi Islam yang masuk ke saya. Oke. Karena apa? Leluhur saya itu betul salah satu pemimpin yang ada di Maluku Kiraha atau di Maluku Utara. Jadi karena akhlak saya memang akhlaknya binatang, kalau menurut mereka bukan rusak, akhlak binatang. Dibilang tuh akhlak binatang ya? Karena zaman jahiliyah tuh semua tidak ada yang haram. Apapun juga halal. Nah, untuk mengetahui halal dan haram ini kan harus hijrah atau perpindahan untuk cari sesuatu tempat bernaung di mana untuk mempelajari akhlak ini kan harus ada seseorang. Nah, akhirnya saya ketemulah yang namanya Nabi Muhammad. Dan itu juga pada waktu hijrah juga bukan asal saya ketemu beliau, saya caci maki juga Imam Ali, Nabi Muhammad, Islam. Kan kami kan biasa rusuh. Jadi kalau memang mau rusuh ya rusuh sekalian karena Nabi Muhammad kan bukan Nabi saya. Dan agama Islam kan bukan agama saya. Saya adalah betul-betul militan Protestan. Akhirnya untuk perbaiki akhlak harus saya dihukum. Kalau proses untuk dihukum ini kan butuh waktu juga. Untuk perbaiki akhlak kalau di pesantren tidak bisa. Harusnya di pesantren kusuk. Pesantren khusus ya? Khusus, yaitu harus masuk penjara. Masuk penjara. Di penjara Cipinang itu 8 tahun 4 bulan. 8 tahun 4 bulan. 8 tahun 4 bulan. Pernah masuk penjara 8 tahun 4 bulan untuk bisa hijrah. Karena apa? Leluhur saya kasih tahu bahwa kalau saya punya akhlak binatang, saya akan digantung polisi 5 kali lebaran. Digantung polisi 5 kali lebaran tuh ya? Nah itu. Akhirnya betul-betul saya digantung polisi, yaitu penjara. Dengan berbagai macam kasus. Karena saya bilang tadi bahwa semuanya itu dalam masa dulu sebelum masuk Islam semuanya itu halal. Nah, setelah masuk Islam dulu baru bisa pisahkan dan beda-beda yang mana halal, yang mana haram. Nah itulah dari halal dan haram itu kita bisa belajar menuju ke akhlak yang baik. Begitu umpamanya kalau kita caci maki orang juga kan tidak boleh, itu kan termasuk akhlak juga. Gampar orang, tusuk orang atau sesuatu yang menyusahkan orang lain juga kan itu kan termasuk akhlak juga begitu Bang Andi. Jadi saya bersyukur bahwa saya digantung polisi atau masuk penjara 8 tahun 4 bulan. Tahun 2003 sampai 2007. 2003-2007. Nah, waktu masuk Islam itu saya bersyukur bahwa saya masuk Islam bukan karena Allah dan Rasul. Kan Nabi Muhammad kan bukan Nabi saya. Awalnya. Saya masuk Islam karena Allah. Lalu di situ saya ketemu Rasul. Nah setelah saya ketemu Rasul, baru segala macam itu terbuka untuk saya. Harta, tahta, wanita. Jadi kalau orang hijrah itu biasa kan didapat itu kan 3 macam. Harta, tahta, wanita. Nah saya 4 macam. Pertama saya dapat Nabi Muhammad dan para sahabat. Kedua saya dapat harta. Kedua saya dapat tahta. Ketiga harta. Keempat wanita. Tahta yaitu setelah saya di penjara Cipinang saya bisa jadi kepala suku untuk Indonesia Timur dan kepala blok Napol. Blok Napol ya? Napol itu tahanan politik blok 2D. Blok D. Di situ saya kepala blok, lalu harta. Harta saya punya usaha di dalam itu grosir. Per hari itu saya bisa menghasilkan 7 juta rupiah per hari. Menurut Pak Hardi Ramlan waktu itu beliau sama-sama saya bahwa usaha saya itu sudah kelas menengah ke atas. Menengah ke atas tuh? Iya menengah ke atas. Kenapa? 1 hari 7 juta kalau hitung per bulan kurang lebih 200 juta. Kalau untuk urusan bisnis kan biasa hitung per tahun. Kalau 1 tahun berapa miliar yang saya dapat? Nah itulah. Itu apabila padahal itu lagi dihukum itu ya? Lagi dihukum. Tapi itu kan kalau bilang tentang kamar kan tidak enak. Itu kan semua yang jelas bahwa segala itu dimudahkan untuk saya. Dimudahkan lah ya. Akhirnya wanita. Akhirnya saya kawin juga di penjara dengan
Yang jadi saksi nikah adalah Pak Hardi Ramlan, Menteri Ramlan. Perdagangan dan Industri, dan Pak Abdullah Putih. Oh, Abdullah Putih. Dan waktu itu Pak Prabowo Sutejo, Wijanarko Puspoyo, Paul Sutopo, Hendro Budiono, Pak Hendrawan yang Direktur Aspak Bank, Adrian Worunto dan dia punya segala macam sahabatnya, dan banyak lagi petinggi negara yang korupsi waktu itu. Jadi betul-betul sangat luar biasa saya punya pernikahan. Begitu. Jadi Di dalam lapas tuh ya? dalam lapas. Dalam lapas ya. Dan yang mantapnya karena kita yakin dan betul untuk perbaiki akhlak, semua tamu saya itu puluhan orang masuk tanpa ada pemeriksaan. Begitu Bang Andi. Itu adalah hijrah. Nah setelah sekian tahun saya harus bebas, dan betul bebas itu setelah 5 kali lebaran. Berarti apa yang diomongin akan Betul. kena hukuman 5 lebaran terbukti ya? Terbukti. Harusnya saya 4 kali lebaran sudah bebas. Karena apa, kan saya remisi besar. Tapi tetap tidak bisa juga. Tidak bisa. Dalam kerusuhan di Cipinang saya amankan. Yang kerusuhan antara area-area Surabaya dan Batak waktu itu. Pada waktu kerusuhan itu semua orang Ambon, orang Maluku yang ada di situ semua dipindahkan ke Nusa Kambangan, ke Cirebon, kemana-mana. Karena saya yang bantu pegawai, alhamdulillah saya ditahan. Ditahan di situ. Ditahan. Harus bebas juga, tapi tetap masih ditahan juga. Lalu pas lebarannya selesai hari ini, hari Kamis sampai Rabu, hari Jumat saya bebas penjara. Bebas penjara tuh setelah itu 5 lebaran. Setelah selesai lebaran, kelima lebaran. Nah, saya itu sebenarnya tidak mau pulang hari Jumat. Saya berpikir, bukan berpikir, sudah ada satu rencana bahwa saya hari Senin nanti diarak ke Istiqlal. Kebetulan waktu itu saya dibayar sama Abu Bakar Basir sebagai Panglima Mujahidin. Oh. Dan saya harus bicarakan itu. Tidak Oh, boleh sempat ragu-ragu. iya sempat dijadikan panglima Iya. Mujahidin juga ya? Betul, saya Panglima Mujahidin. Kalau saya bilang tidak kan dosa juga saya. Iya, benar. Jadi Abu Bakar ajarin bahwa benar bilang benar, salah bilang salah. Benar bilang benar, salah bilang salah. Salah bilang salah, dan itu hukum. Kalau ada yang bilang katanya dilarang hormat bendera itu salah. Apapun juga yang bahasa orang-orang tentang Abu Bakar Basir, semua salah. Karena saya mengikuti beliau. Saya kan mantan tentara selip. Waktu kerusuhan di Ambon kan Islam sama Kristen. Jadi saya secara tidak langsung tabrakan sama beliau. Tabrakan ya. Tapi alhamdulillah setelah saya ikutin beliau, ternyata ajarannya sangat bagus betul. Satu saat ada pemboman BEJ, hotel yang di Kuningan itu. Hotel Marriott ya? Bukan Marriott. Hotel yang dibom 2 kali itu. JW Marriott. JW Marriott. Saya ditahan, akhirnya saya ditangkap sama polisi karena mereka tahu betul bahwa saya ini Panglima Mujahidin Abu Bakar Basir. Saya dibawa makan kemana-mana dan betul saya pulang dikasih uang. Tapi saya ingat betul Ustadz Abu bilang ke saya bahwa apa yang saya bilang jangan tambah, jangan kurang. Jangan tambah, jangan kurang. Dan ini seperti kata Yesus juga. Yesus bilang iya, tidak bilang tidak. Lebih daripada itu dari sejahat atau dari iblis. Jadi saya padukan antara kata Yesus dan kata Ustadz Abu Bakar Basir, pas dua-duanya. Bahwa benar katakan benar, salah katakan benar. Di waktu diintegrasi benar katakan benar, salah katakan salah. Waktu diintegrasi sama polisi, ditanya memang ini, tapi saya bilang bahwa saya betul, saya bukan tematan dari Nguruki atau dari pondok pesantren, tapi pesantren khusus saya, penjara Cipinang. Cipinang. Kenal si A, kalau saya tidak kenal saya bilang tidak. Ustaz tahu ajaran begini tidak, saya bilang tidak. Walaupun mereka tahu bahwa ini saya dipancing betul-betul. Begitu, jadi saya sangat bangga dengan Ustaz Abu. Kalau saya mau dicap Mujahidin juga tidak jadi masalah untuk saya. Begitu. Nah, akhir perjalanan dari penjara, sampailah untuk pengetesan. Pengetesan yaitu saya ketemu Sultan Ternate. Oh, ketemu Sultan Ternate. Ya, saya bebas 2007, 2009 saya ketemu Sultan Ternate, almarhum Mudafar Shah. Satu hari saya ketemu, langsung dibawa saya ke Ternate untuk pembaiatan sana. Sebagai Kapita Moluku Kieraha
atau Panglima 4 Kesultanan. Oh, Panglima 4 Kesultanan Iya. langsung ya. Jangan ada perjanjian-perjanjian kalau saya bikin salah, di laut ikan makan, di udara burung makan, di darat binatang buas makan. Jadi kita harus benar, betul-betul benar. Nah, dari situ setelah saya dibayar jadi Panglima Maluku Kiraha atau Kepita Maluku Kiraha, kembali dari sana, saya caleg juga di Papua. Oh, nyalek, sempat nyalek. Sempat nyalek juga. Nyalek di Papua. Tahun berapa tuh nyalek di Papua? 2009. Oh, 2009. 2009 kan ikut season S. Oke. Gagal, saya langsung melamar haji. Haji saya itu tidak sampai setahun, Bang Andi. Oh, nggak sampai setahun haji ya? Tidak sampai setahun. Saya datang daftar 2009, 2010 berangkat haji. Oh. Jadi sangat cepat saya punya berangkat haji. Dan untuk Bang Andi tahu, ada satu yang misteri. Tahun 2009, tiket haji 35 juta. Ya. 2010 turun jadi 30 juta 500. 30.500.000. Uang saya di bank 31 juta. Oh, 31 juta. Jadi saya yakin betul bahwa semua orang haji waktu itu semua ikut uang saya. Saya bisa bertanggung jawab di hadapan Allah dan Rasulnya. Begitu. Karena bentuk uang di tabungan Bang Haji pas gitu loh. Pas 31 juta. 31 juta. Tiket 30 juta 500. Jadi harga itu sesuai dengan Sesuai yang dengan ada saya. rekeningnya Bang Haji ya. Itu dia. Jadi saya sangat yakin betul dengan Islam saya. Dan setelah Islam saya juga saya ditunjuk jadi ketua rombongan. Nah, ketua rombongan kan harus baca doa di depan, Bang Andi. Iya. Sementara saya kan tidak bisa baca bahasa Arab. Oke. Akhirnya turunlah saya jadi ketua regu. Ketua regu aja. Ini pasca haji nih ya, pasca Haji, Mekah ya. pasca haji nih. Ya. Jadi segala macam dikasih kemudahan. Kemudahan yang luar biasa akhirnya, tapi sampai di Mekah kan ibadah fisik. Fisik saya kan kuat, betul-betul kuat. Jadilah saya kembali jadi ketua rombongan. Walaupun ketua regu dapat uangnya itu 300 real, ketua rombongan 500. 500 real. Sampai di Mekah, saya jadi ketua rombongan. Ya uang 300 juga tidak jadi masalah. Nggak bisa salah ya. Yang penting barokah. Yang masang berkah ya. Dan di situ Bang Andi pengalaman di haji, saya bisa sembuhkan orang cuma dengan kalimat Allahu Akbar. Itu ada kejadian seperti itu. Ada kejadian, Bang Andi. Ada salah satu haji namanya Pak Jaini, Haji Jaini. Haji Jaini. Beliau dari sini sehat, tapi sampai di Mekah sakit stroke beliau. Lalu saya karena sebagai ketua rombongan, saya angkat kemana-mana beliau itu. Sampai di Mina, saya kasih tidur beliau di atas karpet. Saya zikir, Bang Andi. Saya zikir Allahu Akbar, setiap saya zikir Allahu Akbar, beliau bergerak. Berarti antara yang sakit dengan saya terkontak. Terkontak ya, oke. Waktu itu saya zikir itu sampai saya lemas, beliau kaki kanan. Jadi apa yang saya gerak, beliau gerak juga. Kalau waktu itu sakit beliau itu 100%, pada waktu saya zikir Allahu Akbar, hari satu kali turun 20%. Kenapa? Beliau bisa bangun duduk. Oh, bisa bergerak ya. Bergerak, sudah bangun duduk banget. Lalu lempar jumroh juga bisa beliau ikut. Nah, kesalahan fatalnya Bang Haji, ya Bang Andi, setelah pulang haji, harusnya saya janji ke beliau, saya bilang, Haji, insya Allah kalau sampai di negeri kita, di Jakarta, saya akan doain lagi. Tapi ternyata setelah pulang haji, karakter saya jahiliyah muncul juga, Bang Haji. Oh, kembali lagi. Kembali lagi. Harusnya 40 hari itu kan kita tidak boleh kemana-mana. Ya. Tapi saya masuk di diskotik sini, di apa lagi namanya itu, di Falatehan. Saya mabuk, mulai minum ini dulu, jus dulu. Lalu bir, tidak nendang juga. Akhirnya alkohol yang jenis. Akhirnya kata Rasulullah 40 hari itu kan tidak boleh kemana-mana. Kok bisa begitu Bang 40 hari? Kalau menurut hukum yang sangat tepat itu apabila kita pulang haji, selama 40 hari itu kita tuh tidak boleh kemana-mana. Oh gitu. Karena malaikat yang kawal kita dari haji atau umroh itu mereka berada di samping kita selama 40 hari. Nah di situ keberkahan betul-betul untuk kita sebagai haji atau sebagai umroh lah begitu. Okay. Cuma untuk saya sangat salah. Karena apa?
saya punya jahiliyah muncul kembali. Jahiliyah saya muncul kembali pada waktu saya ketemu teman-teman, mereka ajak saya untuk mampir di bar dulu. Mampir lagi di bar Mampir lagi, lagi di bar. pulang haji. Mampir di bar, pertama minum orange juice dulu. Minum orange juice. Setelah orange juice rasanya kurang begitu tepat, naik lagi ke bir. Bir juga masih kurang keras juga, akhirnya jatuhlah ke Jack Daniels. Oh, ke Jack Daniel. Nah, itu kesalahan yang paling fatal untuk orang-orang yang kembali haji. Jadi saya berharap apabila ada yang pulang haji, harusnya 40 hari jangan kemana-mana supaya ada keberkahan di haji, betul-betul haji. Jadi betul-betul ada berkah di situ. Ada berkah. Saya langgar sumpah, langgar janji, tapi saya bersyukur bahwa itu hukum saya tidak tahu. Bang Andi. Oh, jadi nggak tahu tuh Saya hukumnya? tidak tahu bahwa Setelah selama kejadian 40 baru hari tahu? Setelah kejadian baru tahu. Taunya kenapa? Setelah ilmu saya hilang. Saya coba obatin orang dengan kalimat dengan kata Allahu Akbar, orang malahan tidak sembuh. Ternyata malaikat yang jaga saya itu kembali ke Makkah sana itu. Malaikat bilang, ya Allah, ini kalau kita temanin haji Kaab ini, kita bisa ikut mabuk juga. Daripada kita ikut mabuk, mending kita kembali. Jadi segala keberkahan yang ilmu yang Allah berikan kepada saya itu dicabut waktu itu. Nah disitulah penuh dengan penyelesaian saya. Penyesalan ya, jadi penyesalan ya. Penyesalan, sangat nyesal betul karena ilmu yang paling utama itu. Cuma dengan zikir Allahu Akbar, orang bisa sehat, bisa sembuh. Nah terus berarti yang kemarin diobatin di Mekah itu, yang saat itu diobatin, pas di Jakarta nggak bisa diobatin lagi dong? Saya lupa janji saya, makanya saya kehilangan segala macam itu. Tapi alhamdulillah, tahun 2018 saya dibiayai sama Pak Edi Sadikin, anaknya Pak Ali Sadikin, adiknya Boy Sadikin, untuk umroh. Oh, untuk umroh, habis haji umroh saya itu rencana mau ambil ilmu, tapi ternyata tidak bisa juga. Ada ilmu yang lain khusus, Bang Andi. Saya bersyukur bahwa saya umroh itu pas 10 hari puasa Ramadan. Terakhir. Dan satu istimewa lagi, saya bisa di umroh itu 30 hari. Oh, umrohnya 30 hari sebulan ya. Setelah umroh selesai 11 hari, saya mukim. Kebetulan saya mukim juga di keluarga orang dari Bugis juga. Di Mekah nih? Di Mekah. Jadi selama saya umroh di sana tuh saya bisa dapat zikir juga, yaitu dengan kalimat istighfar, Allah istighfar itu. Astagfirullahaladzim. Karena satu-satunya penghambaan makhluk kepada Allahnya itu adalah istighfar. Karena kita tidak bisa minta ampun kepada siapa-siapa, hanya kepada Allah. Jadi istighfar itu kalimat yang paling sempurna untuk penghambaan hamba kepada Tuhannya. Jadi istighfar itu sangat luar biasa. Dengan istighfar kita bisa tahu orang punya hati. Karena kalau kita tahu orang punya hati atau kita berpikir tentang seseorang, kita harus istighfar. Takutnya fitnah. Habis bicara seperti begini juga, harus saya juga istighfar. Takutnya dalam pembicaraan saya itu ada yang tidak benar begitu. Begitu Bang Andi. Itu perjalanan saya selama haji umroh. Gitu Bang Andi. Jadi setelah itu semua apa yang Bang Haji dapatkan jadinya selama perjalanan jahiliyah sampai akhirnya bisa pergi haji dan umroh ya kan? Itu karena saya hijrah, betul-betul hijrah. Apabila saya tidak tahu saya bikin kesalahan, saya tidak takut. Karena apa? Saya belum belajar tentang itu. Kalau sekarang? Kalau sekarang apabila saya sudah tahu, ya itu saya hati-hati betul. Sudah tahu kok masih bikin salah gitu. Tapi ya kadang-kadang bikin salah juga. Itu pemirsa, perjalanan seorang Haji Kaap Richard dari zaman yang dia anggap zaman jahiliyah dulu, dia ya kan masa muda dan lain sebagainya, masuk agama ini sampai akhirnya di dalam penjara Cipinang baru dapat apa ya, kalau kita bilang tuh dapat mujizatnya di situ ya. Hingga akhirnya sekarang ini
menekuni, benar-benar masuk dalam agama Islam ya. Melakukan sesuatu sesuai ajaran ya kan. Seru juga, seru perjalanannya seru Bang Haji Richard ini, makanya pas saya ketemu saat itu ngobrol-ngobrol enak, kita ngobrol jadi berteman ya kan. Tapi dapat ilmu juga saya. Orang yang saya anggap dulu kan kacau nih, dangerous nih jadi kan berteman. Tapi ternyata ada sesuatu yang bisa ditarik ilmunya gitu kan. Enggak semua orang yang terlihat bagaimana gitu kan. Enggak ada yang sesuatu yang bisa kita jadikan panutan. Ternyata saya dapat juga jadi panutan. Cuman itu perjalanan kemarin zaman jahiliyah sampai akhirnya bisa berangkat haji dan umroh, masya Allah gitu ya. Nah, saya mau tahu cerita dulu kan sempet juga akhirnya kan dalam perjalanan Bang pernah cerita juga sempat mau terjun ke dunia politik gitu kan, apa mendampingi salah satu calon itu start awalnya itu di mana, dari emang kegiatan yang lagi biasa kan, kegiatan yang biasa dilakukan toto belok jadi ikut politik. Nah, itu sebenarnya bukan belok ke politik, Bang Andi. Pertama kali saya diajak sama Bang Haji Sola untuk menjadi pengawal khusus Pak Alex Nurdin yang Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, sama Pak Nono Sampono. Tapi karena ada satu faktor X, saya akhirnya datang di Pak Boy Sadikin. Ke Pak Boy Sadikin ya. Pada waktu itu Pak Boy Sadikin juga mempunyai tim relawan khusus Jokowi. Oh, saat itu ya. Ya. Pak Boy Sadikin sebagai ketua, Sanusi sebagai sekretaris, dan Pak Prasetyo ini sebagai bendahara. Saya diajak masuklah ke situ. Nah, saya masuk ke situ dengan organisasi Banten punya Garda Banten. Oh, Garda Banten lagi itu ikut. Dan saya dimasukkan ke situ bukan sebagai pengawal, tapi pendamping. Pendamping Pak Jokowi. Saat beliau calon Gubernur DKI Jakarta. Oh, saat gubernur pertama kali Pak Jokowi ke Jakarta itu berarti ya? Pertama kali ke Jakarta. Pertama kali ke Jakarta ya. Jokowi Ahok waktu itu. Ya. Nah, ada satu cerita Bang Andi yang sampai sekarang ini saya betul-betul ingin berbicara sesuatu hal tentang Pak Jokowi, Bang. Begini. Saya pendamping Pak Jokowi waktu itu kan beliau suka masuk di dalam got, suka ini. Jadi banyak yang beliau bikin dan saya betul-betul pendamping beliau. Yang mantapnya pada waktu beliau mau jadi gubernur kan mau kampanye hari pertama kan harus ada doa lintas agama. Oh, lintas agama nih, mau mendoakan gitu kan supaya Jokowi jadi gubernur. Ya. Jadi dalam lintas agama itu ada habib, kiai, ulama, pendeta, pastor dan segala macam, berapa banyak agama yang ada ini, semua harus datang mendoakan Pak Jokowi supaya bisa jadi gubernur. Ternyata hari pertamanya itu kita tunggu sudah hampir 15 menit sebelum kampanye hari pertama. Ternyata ini petinggi-petinggi agama tidak ada satu orang pun juga yang muncul di situ. Saat itu ya? Ya. Itu tempatnya di rumahnya almarhum Pak Ali Sadikin. Oh, di rumah Pak Ali Sadikin. Jalan Borobudur nomor 2. Itu. Akhirnya Pak Boy Sadikin bilang ke Pak Jokowi, Richard bisa pimpin doa. Pak Jokowi tanya, Richard bisa pimpin doa? Pak Boy bilang bahwa dia lintas agama. Semua agama Kristen dia masuk, agama Buddha, Konghucu dia masuk, dia Islam. Akhirnya saya mendoakan Pak Jokowi supaya jadi gubernur. Dan betul gubernur karena kita keluar dari rumahnya almarhum Ali Sadikin. Semoga beliau menjadi gubernur dan berkarakter seperti Ali Sadikin. Begitu Bang Andi. Dan alhamdulillah beliau jadi gubernur saat itu ya. Nah, setelah beliau jadi gubernur, nah ini petinggi-petinggi agama yang waktu undang pertama datang harus kan doa pembukaan dan doa penutup. Ternyata ini pada petinggi agama semua cuma sampai di penutup. Jadi Pak Jokowi itu orang baik, tapi petinggi agama ini orang munafik semua. Gitu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena pada waktu Pak Jokowi jadi gubernur, baru itu berduyun-duyung ini petinggi-petinggi agama datang ke balai kota.
Pada waktu sudah jadi gubernur. Pas jadi Kenapa gubernur sebelum jadi gubernur tidak ada sama tidak ada sama orang-orang sekali. itu? Jadi saya pribadi dan semua disaksikan oleh semua anggota PDIP waktu itu tahu betul bahwa orang-orang lintas petinggi agama ini orang munafik semua. Mungkin mereka beralasan gini, Pak Haji, Bang Haji, takut dibilang ntar mendukung seseorang, ya kan? Takut nggak boleh gitu kan, pemuka-pemuka agama nggak boleh mendukung ini, nggak boleh mendukung itu, gitu kan? Itu bisa jadi alasan mereka nggak? Saya kira kan sudah diundang resmi. Oh, diundang resmi. Bahwa nanti doa lintas agama untuk mendukung Pak Jokowi. Tapi pada awal tidak ada yang muncul. Nggak ada yang muncul, berarti nggak mendukung lah ya. Nggak mendukung. Nah setelah jadi gubernur dulu baru bertuyun-tuyun orang-orang itu. Jadi saya kasih tahu untuk semua orang Indonesia ini bahwa Pak Jokowi mungkin baik beliau, tapi petinggi-petinggi agama di sekitar beliau itu untuk saya bilang orang munafik betul-betul. Saya bisa bertanggung jawab di dunia dan akhirat nanti. Karena nanti kan pengadilan terakhir kita akan sampai ke situ. Pengadilan terakhir ya? Iya. Siap. Saya berani bertanggung jawab karena saya tahu betul, Bang Andi. Saya juga agak kesal ke Pak Jokowi juga. Saya yang pimpin doa, kenapa saya diabaikan? Tapi pas lagi selama jadi gubernur, Bang Richard ikut gak? Saya tidak ikut ya? Tidak mau karena saya. Berarti saat dia kampanye aja ya, Pak Jokowi kampanye jadi gubernur ya. Setelah selesai jadi Abang nggak masuk di sana ya? Tidak masuk ke situ. Nggak masuk di sana. Dan saya tahu betul bahwa semua pengawal beliau yang dari Solo, Brimob dari Solo, semua tahu betul tentang saya, Bang Andi. Tahu tentang saya doain beliau, pendamping beliau, semua beliau. Pada waktu beliau masuk ke balai kota, saya sudah tidak ada di mana-mana lagi. Begitu. Tapi tidak apa-apa, yang penting Pak Jokowi sehat walafiat. Setelah sampai presiden ini, beliau tetap sehat dan mudah-mudahan dosa beliau diampuni Allah Subhanahu wa taala itu. Amin, amin, amin. Tapi pada saat jadi gubernur sukses. Pada saat pencalonan presiden, Bang Haji nggak terlibat ya? Saya tidak terlibat, Bang Andi, karena saya yakin dengan doa saya. Saya berdoa beliau supaya beliau jadi gubernur dan jadi seperti almarhum Ali Sadikin. Nah, baru 2 tahun beliau jadi gubernur, beliau sudah meloncat jadi presiden. Kan belum sempat 5 tahun. Kalau beliau 5 tahun kan lebih mantap. Jadi kalau beliau jadi gubernur itu kan ada rancangan Allah dan rancangan manusia. Kalau 2 tahun beliau jadi presiden rancangan Allah, selamat dunia akhirat. Tapi kalau 2 tahun dari 2012 sampai 2014 beliau naik jadi presiden karena rancangan manusia, ya manusia yang punya urusan, bukan akhirat punya urusan. Begitu. Jadi itu salah satu pemahaman dari seorang Bang Haji Richard ya. Ya. Ya, makanya nggak ikut ya. Ya. Nggak terlibat. Saya yakin doa saya tuh supaya beliau jadi seperti almarhum Ali Sadikin atau lebih dari beliau dalam mengurus Jakarta. 2 tahun sudah jadi presiden. Nah ini presiden ini rancangan siapa? Rancangan Tuhan apa rancangan manusia? Kalau rancangan Tuhan sampai 2024 beliau tetap sempurna. Tapi kalau rancangan manusia 2024 kita lihat gitu. Ya. Jadi wait and see. Tunggu dan lihat. 2024 bagaimana nanti perjalanannya? Semoga ini rancangan dari Tuhan ya. Ya kita aminkan saja tuh, kalau rancangan Tuhan ya alhamdulillah. Rancangan manusia ya alhamdulillah juga. Begitu Mas Andi. Siap. Itu pemirsa, setelah tadi cerita tentang zaman jahiliyahnya Bang Richard sampai akhirnya masuk Islam, bisa ke Mekah, bisa umroh, bisa haji, bisa umroh juga. Terus terlibat menjadi salah satu tim sukses Pak Jokowi yang sekarang jadi presiden, dulu masih gubernur. Yang membacakan doa lintas agama karena saat itu
saat diundang lintas agama nggak ada yang datang, mau nggak mau yang ditunjuk Bang Richard, ya kan? Ditunjuk untuk mendoakan supaya jadi gubernur, sukses jadi gubernur. Ternyata sukses jadi gubernur, pas jadi presiden karena Bang Richard dulu doanya supaya 5 tahun ya, ternyata 2 tahun Pak Jokowi dapat karir lebih bagus lagi, akhirnya menjadi presiden RI sampai sekarang. Itu perjalanannya banyak ya, tapi nggak pernah diceritain nih, saya yakin baru ceritain di sini ya. Mudah-mudahan ini sampai ke Pak Jokowi. Pak Jokowi biar Ya, supaya beliau tahu bahwa pendamping beliau yang lintas agama siapapun juga tuh pembisiknya itu benar apa tidak. ya, Begitu Bang Andi. biar Pak Jokowi Karena paham. awal dari perjalanan kan kita harus tahu awalnya. Ya, ya. Begitu. Siap. Gitu ya pemirsa. Tapi saya mau tahu nih sekarang, kegiatan abang sekarang, ini kan bajunya aja udah baju-baju Pemda itu kayaknya. Baju-baju wali kota ya, ada cutnya lagi. Sekarang sibuk, jadi apa aja nih sibuknya sekarang? Alhamdulillah Bang Andi, sekarang ini saya jadi salah satu Ormas Maluku, ketua umum Ormas Maluku, Maluku Satu Gandong, Kata kandung. dan ketua DPW Maluku Utara Bersatu DKI. Itu kalau di Ormas umum. Nah, kalau di Ormas plat merah, Ormas pemerintah, kan di pemerintah ada FKDM, FKUB, sama FVK. FVK kan Forum Pembauran Kebangsaan. Saya bersyukur walaupun perjalanan saya jahiliyah, tapi sekarang ini saya bisa jadi wakil ketua Forum Pembauran Kebangsaan di Jakarta Selatan. Nah, dalam forum ini terdiri dari 34 suku provinsi dan 3 etnis Cina, India, sama Arab. Begitu. Jadi tiap provinsi harus cuma ada satu utusan. Dan provinsi itu ya? Satu orang, dan itu harus melalui penghubung. Saya mewakili etnis Maluku. Dan harus melalui penghubung Provinsi Maluku. Jadi saya sah betul bahwa mewakili orang Maluku di forum ini saya. Dan saya bersyukur bisa jadi wakil ketua. Jadi wakil ketuanya. Padahal gelar saya cuma di depan haji. Di situ ada profesor, ada ustadz, ada doktor, ada semua di situ. Tapi ya kalau Allah berkehendak, walaupun saya tidak bisa bikin apa-apa, tapi akhirnya bisa juga. Asal kita berserah diri kepada Allah dan Rasulnya sebagai kita punya suri tauladan, insya Allah bisa lancar semua. Jadi setelah kasarnya di situ jadi berbakti ke negara juga ya? Berbakti ke negara, karena kita juga ada dapat honor juga. Dari negara ya? Dari negara. Jadi di Wali Kota Selatan ya? Kota Selatan. Kantornya ya? Kantornya. Oke. Terus jadi yang lainnya apa lagi? Saya kira itu sudah cukup untuk apapun juga, sudah kebanyakan juga malahan barang. Iya benar ya. Ya. Kesultanan juga udah dapat. Di EBR juga, di Front Pemuda Muslim Maluku juga. Supaya tapi berbaur. Sedikit. Kemarin kan sempat sibuk tuh. Belajar itu sedikit ya, belajar apa lagi itu? Itu belajar tasawuf. Oh, belajar tasawuf. Tapi ternyata ya tasawuf ya sufi juga. Begitu. Tapi udah selesai itu berarti ya? Selesai, Mas. Udah selesai ya. Jadi sekarang aktivitasnya seperti biasa lagi ya. Begitu. Kembali ke sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Oke pemirsa, itu ya pembicaraan saya hari ini dengan Haji Kaap Richard, ya kan, Panglima Kesultanan, kan, wakil ketua di Jakarta Selatan juga ya, untuk Forum Pembauran Kebangsaan. Forum Pembaruan Kebangsaan ya. Pembauran. Berbaur kebangsaan. Itu aja ya. Semoga apa yang disampaikan Bang Richard bisa jadi pengetahuan masyarakat di luar juga, dan bisa jadi sebuah, ya bisa ada yang dipetik dari sebuah pembelajaran ya kan. Kalau tidak semua buruk itu buruk, ya. Kalau Tuhan kasih sesuatu kebaikan, ya,
bisa baik juga. Makanya hidup bersyukur aja ya, Bang. Jalanin aja ya. Dengan mensyukuri akan ditambahkan kepadamu, maka bersyukurlah setiap saat. Bersyukur. Jadi dua kalimat dari dua nabi. Kalau Nabi Isa menyatakan bahwa bersyukurlah senantiasa. Itu dari kata Nabi Isa. Dari Nabi Muhammad, bersyukurlah setiap saat. Oke, pemirsa, itu penutupnya ya. Itu aja. Sampai ketemu lagi di podcast Suara SWI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.